Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa kelas 7 SMP Khadijah. Hari ini kita akan belajar tentang ke-NU-an atau keaswajaan dengan judul struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Perhatikan baik-baik, kita akan belajar organisasinya Nahdlatul Ulama ya. Struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Yang pertama, tingkatan paling atas itu ada PBNU ya. PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kemudian ada PWNU, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. PCNU, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. PCINU, Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama. PMWJNU, Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Bisa dikasih PMWJNU atau MWJNU saja. PRNU, Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama, dan PARNU, Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama. Untuk tingkatannya ini sudah urut lah ya. Jadi tingkatannya atau posisinya, PBNU itu berada di pusat, kemudian PWNU itu di provinsi, PJNU itu di kabupaten atau kota, PCINU itu ada di luar negeri. Jadi di luar negeri itu ada kepengurusan Nahdlatul Ulama. Namanya organisasinya adalah PCINU, cabang istimewa. Kemudian MWCNU ya, Majelis Wakil Cabang itu ada di kecamatan. Kemudian PRNU itu ada di kelurahan atau desa ya, pengurus ranting. Kalau anak rantingnya itu suatu kelompok bisa di RT. Kemudian anak-anak untuk kepengurusan organisasinya, untuk kepengurusan tingkat pusat, wilayah, cabang, dan wakil cabang itu terdiri dari satu mustasyar. Pengurusnya ada mustasyar, kemudian syuria, dan tanfidiyah. Saya ulangi, untuk kepengurusan tingkat pusat berarti PBNU ya. Pengurus wilayah berarti PWNU. Pengurus cabang ya. Cabang berarti PCNU atau PCNU. Pengurus wakil cabang berarti MWCNU. Itu masing-masing dari mereka terdiri dari 3 kepengurusan ini. Ada mustasyar, ada syuria, ada tanfidiyah. Adapun untuk yang ranting, pengurus ranting, itu hanya 2. Yang pertama syuria, yang kedua adalah tanfidiyah. Apa itu mustasyar, syuria, tanfidiyah? Baik, habis ini kita akan pelajari. Oke. Mustasyar ya. Tugas mustasyar. Apa itu mustasyar? Mustasyar adalah jajaran penasehat ya, yang memiliki tugas untuk memberikan arahan, bimbingan, nasihat kepada pengurus Nahdlatul Ulama menurut tingkatannya masing-masing, baik itu diminta oleh mereka ataupun tidak. Jadi mustasyar itu dewan penasehat. Mustasyar biasanya terdiri dari para ulama sepuh NU yang tidak hanya dituakan dalam konteks usianya, tetapi juga kedalaman ilmu pengetahuan agama maksudnya, dan spiritualnya. Contohnya seperti Kiai Haji Mustafa Bisri, Gusmus, itu beliau mustasyar periode
2015 sampai 2020. Kemudian ada Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kemudian Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan sebagainya. Berikutnya adalah syuriah. Apa itu syuriah? Syuriah adalah pemimpin, pembina, pengendali, pengawas, dan penentu kebijakan organisasi. Jadi pimpinan tertingginya organisasi NU ada di syuriah. Sesuai fungsinya, syuriah harus berasal dari ulama. Jadi yang menduduki kepengurusan syuriah harus ulama dan disyaratkan mempunyai kemampuan serta penguasaan wawasan ilmu yang lebih luas, terutama kemampuan di bidang agama. Berikutnya, untuk susunan pengurus syuriah terdiri dari ada rois, ya, beberapa wakil rois, ada katib. Katib ini ya sekretaris, cuma namanya aja, ya, namanya aja yang berbeda. Katib dan wakil-wakil katib serta beberapa akwan. Akwan itu anggota. Diistilahkan di Suriah itu akwan dalam bahasa Arab. Rois itu bahasa Arab, katib juga bahasa Arab, akwan juga bahasa Arab. Khusus di PBNU itu ada roisnya namanya rois am, wakil rois am, beberapa rois dan katib am. Nah, itu kalau di PBNU ada tambahan kata amnya. Am itu artinya umum, ya, kayak ketua umum gitu, cuma di dalam bahasa Arab. Nanti Tanfidiyah juga ada ketua, ada sekretaris, ya, cuma ini di bahasa Arabkan. Lah, pengurus syuriah itu tugasnya adalah untuk satu, menentukan arah kebijakan Nahdlatul Ulama dalam melakukan usaha dan tindakan untuk mencapai tujuan. Kedua, memberikan petunjuk, bimbingan, dan pembinaan pemahaman, pengalaman, dan pengembangan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Tiga, mengendalikan, mengawasi, dan memberikan koreksi sesuai dengan pertimbangan agama dan organisasi. Nah, berikutnya adalah tanfidiyah. Apa itu tanfidiyah? Tanfidiyah adalah pelaksana kebijakan organisasi, pelaksana harian biasa diistilahkan. Jadi yang hari-hari melaksanakan kegiatan organisasi, ya ini tanfidiyah ini. Nah, pengurus tanfidiyah itu tidak harus berasal dari ulama. Kalau mustasar dan syuriah itu harus berupa ulama, harus berasal dari ulama. Bedanya kalau mustasyar itu ulamanya ulama sepuh yang dituakan, ya, tidak hanya dalam hal usia tapi juga dalam hal ilmu. Nah, untuk tanfidiyah ini tidak harus dari ulama atau kiai, tapi dituntut mampu bekerja sama melaksanakan kebijakan dari syuriah. Kemudian pengurus-pengurus tanfidiyah terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa di tanfidiyah, ya, baik syuriah maupun tanfidiyah itu ada ketua, ada wakilnya, ada sekretarisnya juga. Hanya saja istilahnya itu berbeda. Rois itu dalam bahasa Arab, ketua itu dalam bahasa Indonesia. Tapi memang mempunyai fungsi dan tugas berbeda karena ada di tingkatan tanfidiyah yang tadi, yang rois, kemudian wakil rois, ya, itu ada di tingkatan apa? Syuriah. Nah, di sini ada ketua umum, khusus di PBNU itu dinamakan ketua umum, wakil ketua umum, kemudian beberapa ketua, sekretaris jenderal, ya, wakil-wakil sekretaris jenderal, bendahara, dan wakil-wakil bendahara. Untuk tugasnya, tanfidiyah ini mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama adalah memimpin jalannya organisasi sesuai dengan kebijakan syuriah, melaksanakan program organisasi sesuai dengan rumusan yang telah ditentukan, menyampaikan laporan kepada pengurus syuriah tentang pelaksanaan tugasnya. Itu tadi tentang mustasyar, syuriah, dan tanfidiyah. Sekarang kita beralih ke perangkat organisasi, anak-anak.
ada 3 perangkat organisasi NU, ada lembaga, lajna, dan badan otonom. Apa itu semuanya? Kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama adalah lembaga. Apa itu lembaga? Ia merupakan pelaksana program-program Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu, seperti bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang pertanian, dan sebagainya. Kemudian, ketentuan tentang nama lembaga dan tugas-tugasnya itu ditetapkan dalam setiap muktamar. Jadi, penetapannya itu ada di muktamar NU. Ya. Begitu juga tingkat di bawahnya ditetapkan dalam konferensi masing-masing sesuai kebutuhan. Muktamar itu musyawarahnya NU tingkat tinggi, ya. Namanya muktamar. Kemudian pengurus lembaga diangkat dan diberhentikan oleh pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya dan mempunyai masa jabatan sama dengan masa jabatan pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatannya. Di antaranya adalah ada Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama LDNU, tempatnya orang-orang dai, ya, pendai-pendai itu, Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama LP Ma'arif, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah lajna. Apa itu lajna? Pelaksana program-program Nahdlatul Ulama yang membutuhkan penanganan khusus seperti masalah penerbitan, media informasi, pengembangan ilmu falak, dan ru'yatul hilal. Apa itu ru'yatul hilal? Itu proses melihat bulan untuk menentukan awal puasa dan hari raya. Seperti juga lembaga lajna, ya, ketentuan nama dan tugas-tugasnya itu ditetapkan dalam muktamar NU. Nah, untuk pengurus lajna itu diangkat dan diberhentikan oleh pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya juga, dan mempunyai masa jabatan sama dengan masa jabatan pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatannya. Ini hampir sama dengan lembaga tadi. Untuk yang terakhir badan otonom, ya ini lebih sedikit berbeda. Apa itu badan otonom? Ia adalah pelaksana program-program Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Nah, kelompok perorangan di antaranya adalah kelompok usia, kemudian kelompok wanita, kelompok pemuda, pelajar, atau kelompok profesi seperti sarjana, hufat, ahli thariqah, dan sebagainya. Contoh muslimat NU. Ya kan, ada fatayat NU, perempuan, ya, perempuan. Kemudian Ibnu, ini anak-anak muda, pelajar, ya, laki-laki. IPP NU untuk yang perempuan. Kemudian Jatman, ini tentang dalam bidang ahli thariqah dan sebagainya. Berbeda dengan lembaga dan lajna, badan otonom berbentuk organisasi yang mandiri, ya. Jadi ini organisasinya mandiri, mempunyai AD/ART sendiri, ya, menentukan kebijakan sendiri, akan tetapi kebijakan-kebijakan yang ditentukan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Nahdlatul Ulama. Nah, pengurus badan otonom ditetapkan ya, dan diputuskan oleh kongres dan konferensinya masing-masing. Begitu juga masa jabatannya tidak mengikuti masa jabatan pengurus Nahdlatul Ulama, tetapi sesuai dengan peraturan organisasinya masing-masing, karena tadi organisasinya sudah mandiri, ya, punya AD/ART sendiri, ya. Kemudian boleh menentukan kebijakan sendiri, tapi tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Nahdlatul Ulama. Sekian, Nana, terima kasih. Jangan lupa tersenyum, ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.